Shalom. Hurian itu hatta ala naing pukau tama perminggot tadi bagas taganu asa taparade maruha dohot pikirata asa jumulu mahita martangiang nahohom di bagasan rohat taganu martangiang mahita. Tapuji matu hatta merhiti-hiti buku de nomor 574 ayat sada saha rodi ayat 2. Jongjong Mahita. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to diporbadia natu moppa langit dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamudi amai nama ngarorohita sian gonggoman ni hahulumon jalan apau catok kita tu bagasan harajaun ni debata haholongon ni rohanai. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong nama nodangi ganup jolma na di portibion sodakon mabohim tuhami jala parbadiai marohanami asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani sai rajai mahami asa unang manibil hami sian dalan nasitongi ali Tuhan Jehovah patotong marohanami marhapor seaon tuho marhite-hite todi porbadia. Amin. Maredehita siya buku de nomor 30 ayat sada. Jesus,
Tapi gema patik ni debata di hari mingguan Imasian Matius bidupitu ayat 20 sada on maridok disi dada saluhut halak nama dok au Tuhanna bongot sugut tuhara jaun banua gijangi holan akan mangulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi do ima sahakna atong rap mangidu gugu mahitasian tuhata debata lahu mangulahon naho barto patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho barto patik mi amin. Marede hitasia buku de nomor 686 ayat sar dohot tabayat tulu. Jongjong Mahita. Tapaserep marohatta manopo tidusatta tu debata martangiang mahita ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di julum martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido saya si maroham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna say sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalaho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amin.
Tabigima bagabagani di bata taringot tu hasesani dosatta songono dohatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun jala songon obun manorop akka dosam say mulak maho tuau ay au dosi paluaho hasangapon madidebatan na digijang. Amin. Mari kita siya buku de nomor 510 sia ayat 3. Tajahama hatani di bata epistel di ari mingguan emasian Jesaya bidwonom mamukka maisen ayat sia tolhas sahat rudi ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin jadi didok iba nama lau maho jala dok matu bangsoon sai manangi-nangi mahamu alai unang attusihamu saya idahamu ma alai unang manaddahamu patakkan marohani bangsoon jala mingori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asa unang marnida mata nasida anang marbinege pinggol nasida manang mangatusi roha nasida jala unang muba manang malum hilalaonna. Jadi nikuma sadia lilingon ali Tuhan jadi ni nama pai matarudang akka huta suada marisi jala kabagas sumarisi jolma jala tarulang tanoi gabi halongonan ai padaon ni Jehovah ma akka jolmai gabalanga situtu pasitongan ni tanoi rap hita sudi ai tading dope di bagasan sa persapulu nang akai siaponon nado songon hautusang jala songon hariara namar tukko di hata babana boni nabadie ima sahakna martua ma akan atau mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari kita siap buku di nomor 122 ayat sada dohot ayat 5.
Atong taha tidak kun maha porsiautai songna hina tidak kun idongat saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehuba ido ama pergugu nasohatudusan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sian tod di porbadia adorang suabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubana turu ding ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahud tu siamu ni debata Jehuba amanai pergugo na sohatudusani disima ibana pay mamulak sugut tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au persea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak nangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Maredde mahita sia bukwedde nomor 230 lalu ayat sada dohot ayat pitu laus huhuk mahita papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap bahwa semuanya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan tetap bersemangat. Karena Tuhan hari ini akan menyapa kita di minggu kelima sesudah Epifanias ini dari berita Injil yang ditulis oleh Markus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah berita pertama tentang pemanggilan murid-murid Yesus. Masih tema yang sama dengan khotbah minggu yang lalu, yaitu tentang
pemanggilan Yeremia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan, Yesus berangkat ke Galilea. Dan ketika Yesus berjalan menyusuri pantai Danau Galilea, dia melihat di sana ada beberapa nelayan. Pertama, Yesus bertemu dengan Andreas dan juga saudaranya Simon yang sedang membersihkan jalannya setelah mereka menjala ikan semalaman. Lalu di ayat 17, Yesus menyapa mereka. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan aneh bin ajaib saudaraku, mereka berdua langsung mau. Selanjutnya Yesus menyapa penjala lain, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka juga mungkin diajak dengan sapaan yang sama. Dan sama dengan yang pertama, mereka juga langsung mau. Saudaraku, dari berita pemanggilan murid-murid ini, mari kita mengambil beberapa hal menjadi refleksi bagi kita. Yang pertama, mereka menerima Yesus dengan tulus hati dan dengan komitmen yang penuh. Tidak ada perdebatan, tidak ada tanya jawab. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada barter-barteran seperti sering terjadi di dunia politik. Dan Yesus tidak pernah memberikan mereka janji-janji muluk-muluk. Misalkan, saya akan memberikan kamu gaji yang tinggi, saya akan memberikan kamu kedudukan yang tinggi, aku akan memberikan kamu fasilitas yang mewah. Tidak sama sekali. Tetapi Yesus hanya menyapa mereka dengan sapaan yang sangat-sangat sederhana. Mari ikutlah aku. Dan apa yang terjadi? Di ayat 18 dikatakan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Mereka mau mengikut Yesus dengan ketulusan hati. Mereka langsung mau meninggalkan semuanya itu dan sepenuhnya mengikut Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa langsung mau? Mengapa mereka bisa langsung rela dan tulus mengikut Yesus? Yaitu karena mereka ini sudah mengenal Yesus sebelumnya. Mereka sudah mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 41. Dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Mereka sungguh-sungguh sudah yakin bahwa Yesus yang memanggil mereka itu adalah Mesias. Dan keyakinan itu sudah cukup bagi mereka untuk meninggalkan semua pekerjaan mereka untuk sepenuhnya mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah yang harus kita pedomani. Kita harus mengikut Yesus dengan tulus, dengan penuh komitmen. Tetapi agar kita bisa mengikut Yesus tanpa reserve, agar kita mau mengikut Yesus dengan langsung, dengan tulus, dengan rela, bagi kita harus jelas dulu siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita. Maka dengan demikian kita akan mengikut Dia dengan tanpa syarat, tanpa mengharapkan apa-apa. Dan itulah seruan dari Minggu Epifanias ini bagi kita. Bahwa Yesus telah menyatakan dirinya secara terang benderang kepada dunia ini bahwa Dia adalah Mesias. Dan bila kita sudah benar-benar mengenal Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, maka kita akan mau segera meninggalkan apa saja, meninggalkan jabatan, meninggalkan popularitas, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, bahkan mau memberikan nyawa kita sendiri untuk mengikut Dia Tuhan Yesus. Mengikut Dia dengan tulus, dengan penuh komitmen. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Mesias. Dan Dia akan memberikan kita upah yang besar, yang tidak ternilai bagi kita. Itu yang pertama, refleksi yang pertama. Dan refleksi yang kedua, mereka mengikut Yesus secara total, dengan full time. Setelah mereka meninggalkan jalannya, mereka terus mengikut Yesus.
Memang itu adalah sebuah kebiasaan bagi orang Yahudi. Sekali mengikut seorang guru atau rabi, maka mereka akan terus mengikuti langkah gurunya yang selalu berjalan di depan. Dan semua yang dikatakan oleh gurunya akan mereka pelajari, akan mereka lakukan dengan cermat. Demikianlah dengan murid-murid Tuhan Yesus di sini. Mereka mengikut Yesus bukan hanya beberapa jam saja, atau hanya sesekali saja, bukan. Mereka mengikut Yesus bukanlah part-time, tetapi mereka mengikut 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, penuh waktu, full time. Memang seharusnya, saudaraku, seperti itulah bila kita mau mengikut Yesus. Harus total, harus sepanjang hidup, harus setiap detik hidup kita. Bukan seperti Israel pada zaman nabi-nabi itu. Mereka sering mengikut Yesus hanya ketika, mereka sering mengikut Allah hanya ketika mereka berada di bait Allah. Ketika mereka di sana di bait Allah, mereka hidup dengan saleh sekali dan memuji-muji Allah. Tetapi ketika mereka keluar dari pintu bait Allah itu, mereka sudah melupakan Allah. Lalu mereka mengikut dunia, mengikut keinginan mereka, mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Saudaraku, masih banyak orang Kristen sekarang ini yang mengikut Yesus seperti mengenakan baju. Itu biasanya, bukan? Ketika kita ke gereja, kita menggunakan baju yang indah. Bila kita ke pesta, kita ganti baju itu, lalu menggantinya dengan baju untuk pesta. Dan ketika tiba kita di rumah, maka kita mengganti baju itu dan memakai baju sehari-hari kita. Demikian banyak orang. Ketika mereka berada di gereja, mereka ikut dengan Yesus, mereka memuji-muji Allah, memuji-muji Yesus. Tetapi ketika mereka keluar dari gedung gereja itu, mereka langsung ikut dengan dunia. Ketika mereka bersama-sama dengan orang lain, mereka mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus menginginkan kita bukan menjadi Kristen part-time. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi Kristen full time. Artinya dimanapun, di kondisi manapun, terus mengikut Yesus. Terus berlaku, terus bertindak, terus berbicara, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan refleksi yang ketiga. Tuhan memanggil murid-muridnya ketika mereka sedang mengerjakan pekerjaan masing-masing. Kelompok nelayan ini dipanggil Tuhan, dipanggil Yesus ketika mereka bekerja memperbaiki jalannya seusai mereka menjala ikan. Demikian juga dengan Matius. Matius dipanggil ketika dia sedang bekerja di kantor pajaknya. Demikian juga dengan Musa. Dia dipanggil Tuhan ketika dia menggembalakan ternak mertuanya di Midian. Demikian juga Daud dan para nabi-nabi, juga para hakim-hakim. Mereka dipanggil dari hidup kesehariannya untuk melakukan pekerjaan Allah. Apa artinya? Artinya mereka ini bukanlah pengangguran. Hamba-hamba Allah itu bukanlah pengangguran, tetapi mereka adalah pekerja. Bahkan ada dari antara mereka yang benar-benar menjadi tumpuan keluarga. Mereka dipanggil bukan ketika mereka pengangguran. Mereka dipanggil bukan ketika mereka tidak ada pekerjaan. Mereka dipanggil bukan ketika mereka bersantai-santai. Tidak. Tetapi mereka dipanggil justru ketika mereka sibuk bekerja. Sebenarnya, bukankah lebih baik bila Tuhan Yesus memanggil mereka dalam keadaan tenang, sehingga mereka bisa diajak berpikir tenang untuk mengambil keputusan? Tetapi cara Tuhan tidak seperti itu. Mengapa? Karena Tuhan tidak menginginkan mereka, karena Tuhan tidak menginginkan kita mengikut Dia hanya untuk sekedar mengikut saja, atau menjadi semacam pelengkap saja, semacam tambahan saja. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar kita sepenuhnya, totally,
untuk mengikut Dia. Saudaraku, bukankah banyak orang Kristen yang berdalih bila Tuhan memanggil, mereka berdalih, saya sibuk. Ada lagi, banyak lagi yang menunda, tunggulah pensiun dulu. Atau tunggulah selesai dulu proyek ini. Tunggulah selesai kuliah dulu. Tunggulah menikah dulu. Tunggulah anak-anak lebih gedean dikit lah. Itu banyak, itu menjadi dalih bagi banyak orang. Tetapi saudaraku, mereka sebenarnya lupa bahwa kesempatan dari Tuhan tidak selalu datang, karena siapa tahu hidup kita segera berakhir. Karena itulah Tuhan Yesus menginginkan sekaranglah waktunya, jangan tunggu sampai nanti, apalagi jangan tunggu sampai besok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita camkan bahwa sebenarnya kesibukan itu bergantung pada mana yang menjadi prioritas hidup kita. Banyak teman-temanku yang melayani di Yayasan BKS Marturia ini dan melayani di tempat-tempat lain untuk Tuhan. Mereka bergelar, tinggi sekali. Mereka bergelar profesor, doktor, dan jadwal kerja mereka sangat-sangat padat. Jadwal kegiatan mereka sangat-sangat padat. Tetapi mereka mau turut dalam pelayanan bagi Tuhan. Melayani ke penjara, mereka ikut melayani anak jalanan, melayani para pemulung dan lain-lain dan lain-lain. Mengapa mereka mau? Walaupun mereka begitu sibuk sekali, yaitu karena bagi mereka Tuhan Yesus adalah prioritas. Sehingga semua kesibukan keseharian mereka itu diabaikan demi melayani Tuhan Yesus. Tetapi yang berikut itu juga bergantung pada seberapa pentingkah Yesus bagi hidup kita. Bila Yesus itu hanya sekedar bagi kita, lalu kita mengikut Dia hanya sekedar saja, maka waktu kita untuk mengikut Yesus itu bila ada waktu, bila sempat, bila ada waktu luang, mulu sanga mate ini. Tetapi bagi orang yang membuat Yesus sebagai top priority, sebagai prioritas utama, pasti mereka memiliki waktu, mereka memiliki daya, mereka memiliki dana untuk Tuhan. Taboto do hatabatak nama doksati kosna ikut tading donarikot alani narumikot. Kita akan meninggalkan yang penting untuk melakukan yang terpenting. Dan untuk narumikot itulah maka orang-orang mau melakukan apa saja. Bila Tuhan Yesus menjadi narumikot bagi kita, maka kita akan mau seperti murid-murid ini. Menghilangkan semua yang ada, meninggalkan semua yang ada pada Dia untuk mengikut Yesus. Yang terakhir saudaraku, yang Tuhan pilih menjadi muridnya bukanlah yang terbaik menurut ukuran dunia. Kita lihat bahwa mereka hanyalah nelayan-nelayan biasa saja. Profesi yang tidak pernah dibanggakan. Mereka bukanlah orang kaya. Walaupun memang mungkin mereka bukanlah orang yang terlampau miskin. Bukan. Mereka tidak punya titel kesarjanaan. Mereka bukan orang yang populer. Mereka bukanlah orang yang berpengaruh. Tetapi mereka hanyalah orang-orang sederhana yang mungkin tanpa masa depan yang cerah. Tetapi walaupun memang mereka ini adalah orang-orang profesional di bidangnya sebagai nelayan. Dan Yesus juga memanggil mereka dengan cara yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Hanya dengan mengatakan, mari ikutlah aku. Tidak ada khotbah yang berapi-api. Tidak ada uraian-uraian yang panjang. Tidak ada janji-janji dan lain-lain. Tetapi
dengan cara yang sangat sederhana saja, tetapi mereka langsung memberi respon untuk mengiyakan. Saudaraku, dari situlah kita melihat bahwa bukanlah kebolehan kita yang menjadi ukuran bagi Yesus untuk memilih kita. Bukanlah kebolehan manusia yang menjadi ukuran bagi Yesus untuk memilih murid-muridnya. Karena itu saudaraku, hari ini kepada kita mau dikatakan, jangan pernah berdalih dengan mengatakan, saya tidak pintar, saya tidak bisa, saya tidak punya apa-apa. Jangan. Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi kita, ingat itu. Karena itulah Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat, Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi sesuatu bagi Dia. Bukan kita yang menjadikan kita menjadi sesuatu bagi Dia. Sama sekali tidak. Tetapi Dia. Hanya satu yang Tuhan Yesus inginkan dari kita, yaitu mau lalu melangkahkan langkah pertama untuk mengikut Dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus yang bekerja untuk memperlengkapi kita. Dan pasti seperti mereka yang sudah memiliki latar belakang menjala, ingatlah saudaraku, kita juga sudah Tuhan persiapkan dengan pengalaman hidup kita, dengan pekerjaan kita masing-masing. Itulah yang akan digunakan oleh Tuhan Yesus agar kita mampu menjadi alat di tangannya melakukan pengutusannya itu. Lalu selanjutnya sangat perlu untuk melakukan tugas panggilan itu, kita harus dalam kesehatian. Mari semuanya kita mempersembahkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dalam kesehatian. Sehingga dengan kesehatian itu, maka potensi itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Ingatlah, bersehati kita pasti bisa. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga saat ini kami semua mau merespon panggilan-Mu. Kami mau mengatakan, di sini aku Tuhan, utuslah aku. Agar kami mau menjadi murid-Mu yang mengikuti-Mu dengan tulus, dengan penuh waktu, dan hanya mengandalkan penugasan dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, berikan kami kesehatian, mengumpulkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, untuk kami gunakan dalam kesehatian melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus melimpahi kami. Penyertaan-Mu akan tetap menyembuhkan kami di kala kami sakit, menguatkan kami di kala kami mengalami pergumulan, menghiburkan kami di kala kami sedih, memberi kesuksesan atas semua usaha, semua pekerjaan, semua bisnis, studi, dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami terus memohon belas kasih-Mu. Biarlah virus COVID ini segera berlalu dari antara kami, sehingga kami bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Berilah hikmat sorgawi-Mu bagi pemerintah kami dan bagi rakyat bangsa ini, sehingga pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan pemulihan sosial terus berhasil, dan bangsa ini tetap solid. Ya Tuhan, curahkanlah juga kuasa-Mu atas seluruh pimpinan gereja-gereja-Mu, juga bagi para hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semakin bersemangat, semakin kreatif, semakin bertenaga melakukan pelayanan bagi umat-Mu, terutama di era digital dan virtual ini. Berikanlah keberhasilan bagi seluruh usaha pekabaran Injil di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia ini, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Terpujilah Engkau, Allah yang agung dan berkuasa, Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Marende mahita sia nomor 710 sia ayat sada sahat ayat 2 uhut mata pasahat peliata. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileho-leho na dingka dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say sahut malomo ni roham di banua tuangaosongon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangolua siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami.
unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.